Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah materi modus data berkelompok. Pertama-tama kita akan membahas rumusnya. Rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Modus disimbolkan dengan MO. Kemudian TB adalah tepi bawah kelas modus. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan C itu adalah panjang interval kelas atau lebar kelas. Nah, untuk mempermudah nanti dalam perhitungan, Anda bisa menyiapkan alat bantu hitung atau kalkulator. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukanlah modus dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut. Saya salin terlebih dahulu tabelnya supaya kita bisa membedakan antara data awal dengan hasilnya nanti. Nah, pertama-tama untuk menentukan modus, modus sendiri adalah data yang paling sering muncul. Nah, alias data dengan frekuensi tertinggi. Berarti yang pertama kita cari adalah kelas yang frekuensinya paling tinggi, yaitu 16. Nah, jadi di antara ke-6 kelas ini, kelas ketiga lah yang frekuensinya tertinggi, yaitu 16. Nah, setelah mendapatkan kelas dengan frekuensi tertinggi, nah berarti nilai modus nantinya sekitaran 65 sampai 69. Selanjutnya, kita menentukan D1 karena tadi di rumus ada D1 dan D2. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modusnya adalah 16 dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya adalah frekuensi 8. Tinggal dikurangi. D1 sama dengan 16 dikurang 8. Berarti sama dengan 8. D1-nya sama dengan 8. Selanjutnya, D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti D2 sama dengan 16 dikurang 10 sama dengan 6. D1-nya sama dengan 8 dan D2-nya sama dengan 6. Kita kembali ke rumusnya. Tadi modus itu dihitung dengan rumus TB sama tambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Nah, TB itu adalah tepi bawah. Bagaimana cara menentukan tepi bawah? Lihat interval bawahnya untuk kelas modusnya adalah 65. 65 dikurangi 0,5. Jadi ini batas bawahnya kita kurangi dengan 0,5. Hasilkan 64,5. Oke. Selanjutnya, nah langsung saja kita isi. Berarti TB-nya sama dengan 64,5. Kemudian D1 sama dengan 8. Ini. D1 8 sama. D2 sama dengan 6. Kemudian C sama dengan 5. 5-nya kita dapat dari mana? Kita menghitung interval banyak data dalam satu kelas atau panjang interval. Kita menghitung dari 65 sampai 69. 65, 66, 67, 68, 69. Berarti di sini dalam satu kelas ada 5 data. 65, 66, 67, 68, 69. Banyaknya ada 5, berarti C sama dengan 5.
Nah, selanjutnya tinggal menghitung, selesaikan penjumlahannya terlebih dahulu. 8 tambah 6 sama dengan 14. Kemudian selanjutnya boleh atau bisa menghitung membagi 8 dengan 14. 8 dibagi 14 boleh, atau 8 dikali 5 terlebih dahulu boleh. Di sini saya akan mengali terlebih dahulu. 8 dikali 5 sama dengan 40 per 14. Nah, selanjutnya tinggal membagi 40 per 14. 40 per 14 jika di kalkulator 2,857. Kita balaskan menjadi 2,86. Nah, selanjutnya tinggal menjumlahkan 64,5 ditambah 2,86 menghasilkan 67,36. Nah, sekarang kita cek hasil akhirnya atau modus yang kita dapat apakah benar berada di batas interval kelas ketiga. Batas interval kelas ketiga adalah 65 sampai 69, dan kita dapatkan nilai modus adalah 67,36. Berarti benar berada di dalam interval kelas ketiga. Nah, inilah cara menentukan modus dari data berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.